Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para ustadz sepetan kaula ta'limi dan sor sepetan kaula taati, Sohibul Bait, Sohibul Hajah, ingki kak dito saudara Ahmad Rohis, setukan betan kaula hormati serta tekancah Majlis Ilmiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temar ateh saya betan kaula banggakan. Alhamdulillah belum semakin kak dito tekancah Majlis Ilmiah temar ateh paringi kompak kak dito, mungkin karena bumi purcuh curpuk mungkin. Bumi ben kamu ke bareng kompak terus budi insyaallah king karena diberin lakaraan karena kondisi bak selekoh mungkin alhamdulillah bang tobang sekone bang lo teng sekone sebagaimana yang biasa kita lakukan, yaitu pengajian kitab Al-Usfuriyah. Karena kak ditoki kurang sekone ki, mari kak dito deki lanjutaki maos ngacih bersama-sama karena kuruh masyayihuna kurpeten kaula seteja engki kak dito al-maghfur lah Kiai Haji Muhammad Maimun Manan, sejudul epon Tamrotul Fikriyah. Jadi cok saking dikik misal epon berdeca kancah keluarga akabin pas ngakungin putra saya pola menabi bini pas asbri asmah Tamrotul Fikriyah. Karena kali itu ampun doa dari kiai itu kebaik nyaman asma nak kita apa kun mungkin dikik kun terus aki minta barokah dari guru-guru selain cek abdina tero nyona sampung doa barokah tero asmanah putra abdi negak dinto inya amanah Tamrotul Fikriyah nya asmanah kita bagi kiai nyon sampung doa da keajunan misal ke kiai selain kangkui mengenang ben ngaule barokah dari Kiai Haji Muhammad Maimun Manan. Oh tak apa bisa bae ki mana bisa don keduan ten gula sing akuin ki ikalak kada Tamrotul Fikriyah. Jadi panggilan ini Ibas Fikri. Dia malah bikinnya. Bani Fifi. Fifi deki. Badas yang nyama deki panggil nyama Tamara Blazingki bahagia. Jadi pas Tamara nyaman deki. Tamrotul Fikri panggil Tamara. Masya Allah. Tada si Andi nyaman dikata ada. Tada si Andi. Putar balik. Sudah telik bi. Nah kata nana bi. Kita kurmungko. Baik. Teti asmana Tamrotul Fikriyah pas ialog Tamara. Kali itu ten gula jadi mikir terus pada hari. Udah kata nyaman kewe nyaman. Mana bisa kesokan, tak kesokan kita menapa. Ini dimengki pengajian kitab Usfuriyah dimin terus aki walaupun kun sembah baris diki dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsamin wa tsalasun. Hadis kak dito nomor belu ban 30 berarti 30 belu ki. An Sa'id ibni Abi Burdah ibni Abi Burdah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaman berulekor. Hadis nomor 30 belu iki kak dito dari Abu Sa'id bin Burdah dari orang sepolaken anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza jatama'ah ahlun nari fin nari wa ma'ahum man sya'allahu ta'ala min ahlil qiblah qala al-kuffar lil muslimin alam takunu muslimin. Idza jatama'ah bila ampon akompol ahlun nari paserah penghuni neraka seneng neraka fin nari ini neraka wa ma'ahum
ben panikah abareng ahlun nar mantining oreng saah sekasokan paserah saah sekasokan Allahu paserah Gusti Allah Ta'ala dakaman min ahlil kiblati dari ahlil kiblat. Tidak pun Rasulullah tidak pun Rasulullah ku laku ning iare kiamat bila orang-orang penghuni neraka kadito akompol ben ternyata beda salah setong orang sesami-sami cukan beda dalam neraka kadito ahli kiblat orang selako biasa asolat atau orang si apa jeng orang si alako kebagusan ternyata bercukan. Ini kan itu saya maksud hadis bahwa si bisa masuk neraka ben swarga ini bukan karena faktor amalnya, tetapi karena memang diridai oleh Allah. Dan ini kemudian yang menjadi polemik besar sehingga Pak Quraish Shihab dianggap tidak percaya terhadap kehebatan Rasulullah, bahwa Rasul bahkan dalam hadis Rasul pun juga tidak bisa masuk surga kalau tanpa karena ridha Allah. Salam Allah. Kan lain balik. Nah, si melarat nikah kan jet onggun singa oleh ridha Allah Ta'ala. Kenapa masa nikah? Sebab orang mungkin karena ngandalaki amal, kak itu bisa boy orang mudah untuk mencerca orang lain. Jadi untuk menghindari begitu, maka yang berhak untuk menentukan masuk neraka dan masuk surga itu adalah Allah. Kita kan hanya berdoa. Ijai pun sedih berin cerita berin. Beda orang di mana dia tukang tepo. Mulai Odin nipu terus kelakon. Nah, Waalaikumsalam warahmatullah. Mulai Odin pun arin nipu terus. Bahkan setong saat kini kentar ke barung, depak ke barung karena perilakunya profesinya tukang tepo, depak ke barung, nggak barung nikah, barung kedai nikah, barung kedai pesan kopi mas, tindak pesan kopi, lebih banyak orang, tenggulo hantar Muhawir, Assalamualaikum, salam, padahal gue tak kenal ben Muhawir, puh, antar sodiki abi, puh mabon di kancan tampak, pas nak maloma, nal makenal, mengam Muhawir, puh, saya lagi. Masam biar tak on, cik membian kancan panggul kan sekitar ke Roma lah membian. Oh, tak ingat gitu, kicet kancan lah, kiwa kan, cepon makrab, mari kini kan, ntar kemi gue lagi. Tapi ibu orang kini kan mulai mesen makanan, mesen ini sudah semua dihabiskan. Tapi sebelum reng barung minta bajaran, kini kan pura-pura antar ke jeding, ntar kemi gue lagi. Acan entek di sian di baru bakin geluk ambam ya entar keme gula bejar gula biar kan kena banyak gula bawa si majer asai kan jangan gula asai kan tukang tepo si majer asai kan biasa perilaku kita juga kadang begitu sama teman-teman ya ayo kena apa nyaman ngakan dan bareng apa nyaman istilah traktir iya kan jenna lah biasa begitu itu ada perilaku tukang tepo jadi tidak pakai barong ngakan kada mereka mentur kada ya jadi seribu diketibi mah jadi nah tukang tepo itu begitu dulu salah setong saat sampai akhirnya dia di detik-detik sakaratul maut. Tidak pak sakaratul maut, ya sarah kering sarah ngolok kan lagi kata orang yolo. Yang 3 orang dipanggil. Jadi misal si A, si B, si C panggil. Jadi tinggal ada pak engkau kacang kanjan pas ngocak. Anu ya, engkau dikit mun ternyata mati engkau, maka cek kelupai. Anda dikit mentang jenazah yosong, anda cek kelupai ngocak. Mulai mangkat penguburan, mulai mangkat pemandian sampai penguburan selesai, cek kelupai ben ngocak terus. Ada orang yang sepekus, ada orang yang setepak, ada orang yang si andi amal ibadah si banyak, ada orang yang silakong ngaji Quran, ada orang yang sepekus terus menjadi. Siap dan saya kata dulu jadi ya. Nah, ini awi ngocak dikit ban anu jadi ya. Salam. Mari man, ngering man. Nah, mari.
Jadi ngocak ke kanjeng sing ketelo sih ngangkok dikik mon terus mateh makah beun de kudu ngocak ka orang sing engko de orang bagus. Saya tong saat mati engko. Tinggal mati engko ngocak sih terus demen ya. Lanjutin akhir aksi. Wah, iya jadi wasiat jadi. Saya terus sakit. Akhirnya tinggal makan di kuburan yang ngocak ke gitu loh. Ada orang yang bagus, ada orang yang tepat, ada orang yang soleh, ada orang yang selaku amal dan benar. Maka tinggal ke kuburan ngocak boleh, ada orang yang bagus, ada orang yang boleh, ada orang yang tepat. Maka ketika ahli kubur keluar, malaikat siapa? Malaikat Raqib bin Atid. Nah, malaikat Mungkar bin Nakir datang tanya, "Hei fulan." Nah, ingat yang baca apa kasar? Dalke dan Naki. "Mar rabbuka?" Maka pas datang suara dari Gusti Allah Taala. Paburung jejak siksa. Dia ahli swarga. Apa nama sebab? Jadi ya. Walaupun tukang tepo, di detik-detik akhirnya dia masih punya keinginan besar untuk menjadi orang baik. Maka Rasulullah pas madebu, manabi beda orang yang tak ada umur, pas isak siaki kalau bentel orang yang paling sekonen bahwa itu orang yang si bagus maka selamat dari siksa neraka. Itu sebabnya kiai-kiai manabi misalnya yang penguburan tinggal mare saksi aki kak di orang yang bagus, iki, Nah, itu sekocak Islam pesanan dan kesebahan begitu. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya bahwa amal kita itu adalah bagian yang menyelamatkan kita, iya. Tetapi tanpa diridai Allah maka itu adalah sia-sia. Sebab beda orang yang mengaku bagus itu bukan orientasinya ridha Allah, tapi karena berbasis kepada orang lain. Misalnya dan gula utawa parohis asadaka kopi, tapi bukan karena niat ikhlas karena Gusti Allah Ta'ala kan sia-sia juga. Contoh. Ini kan contoh. Ketika ada bukti, nih kitab itu juga bukti bahwa ternyata nih ilmu neraka ini kan beda orang yang biasa pun. Pas waktu juga nih lompat. Wa kana ma'ahum min ahlil kiblah. Di antara para penghuni neraka itu juga ada orang yang biasa, senantiasa dia adalah berperilaku baik dan taat kepada Allah, salat. Terus, qala al-kuffar lil muslimin. Qala maka pas ngucap al-kuffaru pada orang-orang kafir lil muslimin dekat orang Islam. Si bodening ikut terjerumus juga dalam neraka kini kah. Menjanakan sekarang kemudian orang-orang kafir itu mengomentari, komentar bas. Alam takunu muslimin. Benak bedeneng dina. Candeng kafir, benak bedeneng dina, mak bedeneng neraka ya. Alam takunu muslimin. Bukankah kamu itu adalah orang Islam? Beendri apa jeng? Beendri asyahadat, beendri apa sah, beendri zakat, beendri haji. Mak bisa tujuk nang nak kieu ben kok. Mengkok kan sudah biasa. Mainan saya tiap hari adalah dugem misalnya. Mainan saya memang tiap hari adalah ya perilaku yang tidak baik misalnya. Ban pas bisa poja-poden lagi ya. Alam takunu muslimin. Maka pas qalu bala. Orang Islam itu menjawab qalu bala. Betul. Engkau riacet orang Islam. Qalu ngocak pasir orang-orang kufar. Fama agna ankum islamukum wa qad sartum ma'ana finnar. Fama agna maka apa tak akuna angkum beri panjenengan kapi islamukum pendapat Islam panjenengan kapi wa qad sartum ban ungku teti bedah pasir sambian kapi mana panikah apa ributan kau saja finnari di neraka. Mana kini kita khobar soroh karena kanjan kana. Jadi fama agna angkum islamukum wa qad sartum ma'ana finnar. Betul kan? Terus apa gunanya ben masuk Islam? Ternyata ben sama-sama juga masuk neraka sama seperti kita. Lah, rogi ben lembok ajong-bojong pada pendenang konter dan jalan kok ben justru tar pajang Jumat kan rogi ben. Mungkin ternyata pada akhirnya endingnya kamu juga sedih masuk neraka. Apa fungsinya kamu masuk Islam kalau begitu? Jangan orang kafir. Maka ajawab falamma ra'aha qalu ajawab pasal muslimin kanat lana dzunubun fa akhadna biha
kanat bedah lana panika yang di beten kalau saja dunubun pun apa saja dunubun pun apa banyak tusah fa akhadna maka pas nyiksa fa akhadna maka pas fa akhadha maka pas nyiksa pas Gusti Allah taala nada kabutan kaula biha kalaban sebab dunub. Mangan dalam tahlilan dalam ayat-ayat kan la tu'akhidna in nasina, jangan siksa kami ya Allah in nasina ketika kami lupa. Jadi fa akhadha maka pas nyiksa pas Gusti Allah taala nada kemudian kaula biha kalaban sebab tusah. Jadi orang-orang tanya ke ban mas bisa cak ban apa jang ban apa sah ban ditonduk ke kiai ban dimontuk lamba kia pas dibulin ban masuk neraka kia kan do gunan jadi ya jawab iya kayak engkau lecet dengan Islam, kau cak apa jeng, tapi engkau ternyata aku begitu segi ya. Kadang dalam momen tertentu, ketika yang lain sholat Jumat, ya engkau minggir sekone. Jadi ada aspek-aspek perilaku yang diam-diam ternyata dia juga melakukan praktek dosa. Tapi, fasami Allahu. Dialog yang terjadi antara orang kufar dengan orang muslim si bedening neraka kini kepi sami Allahu perang sareng Gusti Allah taala ma daga perang kolu si ngucak si acaca pasirah muslimin ban kufar. Ketika ajan mereka berdua itu keding setong nah membuli orang kafir kan membuli kan. Dia membuli orang-orang Islam yang juga sama-sama menjadi penghuni neraka. Tidak fungsinya ban masuk Islam jadi. Toh pada akhirnya kamu juga masuk neraka. Lagi dibuli, ngobrol pas perang sareng Gusti Allah taala. Fa amaroh maka pas makonan pas Gusti Allah taala bi ikhraji man kana min ahlil qiblah. Makonan bi ikhrajin kelaban kutuma keluar mandaka orang kana sibada pasiraman min ahlil kiblati dari ahli kiblat. Jadi maka pas Gusti Allah taala karena ngiding saling membuli antara yang satu dengan yang lain maka Gusti Allah taala makonan iki tendon daka malaikat penghuni neraka muncul menghuni neraka kangkui mah keluar orang sebadan yang ilmu neraka. Coba apa keluar jadi orang jadi orang melakukan praktek dosa tapi sampai kelak masuk dalam neraka. Coba apa keluar. Fa akhraju maka pas keluar. Fa ukhriju maka pas keluar pasirah al muslimin. Falamma ra'a al kufaru dzalika qalu ya laitana kunna muslimin. Falamma ra'a maka waktu ngabas al-kufaru pasir orang kafir dzalika ka'disa al-ikhraj qalu maka pas ngucap pasir kufar ya laitana kunna muslimin. Duh arap engko ya laitana kunna muslimin. Duh arap engko mata tetih orang Islam pe lamba bahwa ternyata pada akhirnya orang Islam dia keluar dari neraka. Fanukhrijuh maka keluar perserepatan kaulah saja kama akatia kama akhraju akati keluar kama ukhriju akati keluar pasir kufar. Tsumma qara'a maka pas maus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat setong ayat si amoni bismillahirrahmanirrahim rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubama yawaddu terkadang menginginkan terkadang tero alladzina pasir orang-orang kafaru sebeda kafir tapi alladzin kanu panikah bedah pasir alladzin kafaru muslimin ikah panikah teti orang Islam. Jadi ayat si amoni biasa mun Quran lamba Quran konah rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin jadi tetinya malah jos. Nah, jos kenapa gini ya? Sebiasa koncingan mukaddaman si tahu bakun gini ya. Berarti sebelum si koncingan mukaddam nih kan. Jos anu kan. Sejelas belasan gini lagi. Tetapi bah beda bacaan nih jos atau les telang rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Tetapi orang-orang ada tahun belajar alam kamu ini
Dah mah? Skorsing demi. Kursing dulu. Ya. Kursing dulu. Skorsing kilo. Ngerti. Kilir. Mari kapti lah. Ini mariana dia. Kada. Nih lekas mare atau abang lekas totok sekarang. Boleh saya keluar aja. Udah boleh saya keluar aja lah. Mabo udah bermain bosan, kebantar deh, itu ada. Tak ko beter mo de cak saking nga Pak Maisur sinang ke ya. Posang ke beter tuh, tadi ongko binakan mau ada lebih biasa aja. Iya, serapun jadi ya. Digit males dia. Beli males tuh. Ngereng lanjut dimin. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa satu, setiap orang Islam kalaupun dia sempat mampir ke neraka, pasti oleh Allah akan dikembalikan ke surga. Ya faktornya ya karena lagi-lagi ya kita itu adalah orang-orang Muslim, itu adalah orang-orang yang pasrah dan percaya kepada Allah, tetapi mungkin dalam aspek tertentu, dalam kehidupan tertentu, karena dari berbagai godaan dan rayuan setan yang membuai, akhirnya dia terperangkap. Mas teh, karena buktinya dia di hadis ini ya disuruh keluarkan oleh Allah. Yang kemudian yang nomor dua, bahwa menjadi orang baik saja dengan beberapa amal yang sudah kita lakukan jangan pernah dijadikan sebagai bentuk kebanggaan kepada orang lain, apalagi sampai mencerca, menghina orang lain. Itu tidak baik. Itu ya hadis yang dapat kita pelajari, yang dapat kita amalkan dari hadis ini. Selanjutnya lanjutkan, walaupun ini ceritanya panjang ke bawah, saya akan nerusakin semuanya baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisin akhar. Dalam hadis lain Rasulullah juga madhabu, temanya sama, walaupun mungkin nanti kasus insidennya berbeda, tetapi intinya tetap sama-sama menyampaikan bahwa orang Islam siapapun kalau pernah mampir, sekalipun mampir ke neraka, pasti akan dikeluarkan untuk dikembalikan ke surga. Sama temanya berbicara seperti itu, tetapi konteks dan insidennya berbeda. Apa hadisnya? Idza kana bila badah yaumul qiyamati, pun apa hari kiamat, yatufuh panika atawaf alengleng, benar tu. Yatufuh panika alengleng, apetel Jabrailuh pasir malaikat Jibril alaihi salam arba'ata alafin, apetel selama 4.000 tahun. Arba'ata alafi amin selama 4.000 tahun. Apetel selama 4.000 tahun. Fayasma'u, maka pas mireng pasirah malaikat Jibril mireng finnari di dalam neraka, mireng berapa? Sautu rajulin, mireng suaranah, mireng beruyah setong orang min ummati dari tang umat. Jadi di dalam hadis lain Rasulullah madhabu bahwa aku laku ning hari kiamat malaikat Jibril ni kapetel alengleng selama 4.000 tahun. Pas tiba-tiba mireng suaranah salah setengah umat Nabi Muhammad. Maksud si mireng beni Nabi Muhammad Rasul. Tempat malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril pas mireng berde suara, si suara nikah berasal dari suara umat Nabi Muhammad. Kenapa suara nah yaqulu hale ngocak pasirah rajulun min ummati. Kenapa si ocaki kak dinto si pasten gula selawat ya Hanan Emaus kakui majlis ilmiah temar ate. Jadi si Emaus ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalali wal Ikram. Nikah ya Hanan du zat si maha pengasih, si penyayang, ya Manan du zat yang memberi,
Ya dzal jalali wal ikram, zat sing ngagungin keagungan ban kamuljaan. Qala madhabu pasilah Rasulullah, alun yudakkir dabu pasilah Rasulullah, fayati maka pas datang Jabrailuh pasilah malaikat Jibril alaihi salam. Wa yasjudu ban asujud pasilah malaikat Jibril indal arsy ning isetin arsy. Fayaqulu maka pas madhabu pasilah malaikat Jibril, ya Rabbi du Gusti asma'u finnari sautu rajulin minal muslimin. Malaikat Jibril madabu du Gusti ya Allah abdi nekak dito mireng sitong suara bedaning ing dalam neraka mireng sitong neraka mireng sitong suara ning ing dalam neraka sikak lima suara kali itu berasal dari suara orang-orang Islam. Yaqulu ya Hanan ya Manan, yaqulu halai madabu pasira malaikat Jibril ya Hanan ya Manan mundu arba'in alfi amin. Wa inni a'lamu annahu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kini ka rajulun wa yaqulu ban ngucap pasira rajul ya Hanan ya Manan mundu arba'in alfi amin. Suara kak dinto Gusti, suara dari orang Islam kak dinto laku adzikir laku awirid ilmu neraka ngocaki ya Hanan ya Manan ya dzal jalali wal ikram selama 40.000 tahun. Wa inni hale saunggun apa sira saunggun pasir badan kaula a'lamu panika ngauningin pasir badan kaula annahu ja saunggun rajul min ummati Muhammad alaihi salam panika setengah dari umat Nabi Muhammad alaihi salam. Jadi dia malaikat Jibril suara nikah suara jelas orang Islam karena ngocaki tikirna ya Hanan ya Manan ya dzal jalali wal ikram. Ban abdi paham. Cek sing ngocaki ya Hanan ya Manan ni kan bani umat Nabi Adam, bani umat Nabi Ibrahim, bani umat Nabi selain, tapi umat Nabi Muhammad. Nah, bahwa bodoh orang orang walaupun ki ipa masuk ke dalam neraka, kini ngocak ya Hanan ya Manan ya dzal jalali wal ikram. Itu untuk membuktikan bahwa orang yang kus-kus bedis masuk ke dalam neraka. Entah karena mungkin banyak faktor. Faktornya walaupun berbuat baik tapi perbuatan amal baiknya adalah tidak berbasis Allah tetapi berbasis manusia. Dan itu yang dikecam. Di dalam Al-Qur'an kan madhabu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu tahu enggak ada orang yang menjadi pendusta agama. Siapa itu? Maka Allah menjelaskan alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Orang yang menghardik anak yatim. Tadi mun yatim je kiri-kiri. Mun terus tak kiri-kiri usah ngaku jatem. Apa apa jatem? Alladzi yad'ul yatim. Tabat ning ayat selain ning tabat ning ayat selain kemarin saya ada acara mengisi acara tentang kemerdekaan. Ilmu Quran beden juga kemerdekaan banyak. Walaupun kalimatnya yang digunakan dengan menggunakan redaksi baik secara implisit maupun secara eksplisit. Kemerdekaan yang biasa di dalam kamus-kamus asriyah al-mu'asyirah misalnya ini seputaki kelebihan istilah istiqlaliyah kemerdekaan. Ilmu Quran kalau berbicara tentang kemerdekaan biasanya sih yang kui at-tahrir raqabah. Nomor 2 fakku raqabah. Ilmu surah Al-Balad berbunyi wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah wa it'ama fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah au yatiman dha makrabah au miskinan dha matrabah. Jadi orang merdeka yang sejati itu adalah orang atau orang yang memerdekakan orang lain. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apakah jalan yang sulit itu? Yaitu fakku raqabatin, yaitu membebaskan budak. Dalam konteks saat ini budak itu bermacam-macam, termasuk budak cinta harus kita merdekakan. Jadi kalau ada orang yang selalu kehidupannya
Merdeka ini kan sebenarnya adalah orang yang otonom, orang yang mandiri, tidak dikepung, tidak dikebiri oleh orang lain. Itu merdeka namanya. Sehingga ketika ada orang yang masih selalu saja menggantung hidupnya kepada orang lain dalam aspek yang negatif, itu berarti orang belum merdeka. Kalau suami istri kemudian suaminya laku menggantung ke bini atau bini menggantung ke laki, tidak masalah. Itu bukan orang yang bukan dia tidak merdeka. Dia merdeka. Yang disebut dengan tidak merdeka apabila ketergantungan kepada orang lain itu yang justru menjerumuskan kita. Makanya ilmu surat Ibrahim itu id qala Musa liqaumihi udhkuru nikmatallahi id anjakum min ali fir'aun. Jadi kan Nabi Musa Allah rina banyak beri nikmat kepada kapi. Nikmat dah id anjakum min ali fir'aun. Ketika kita engkau benda kapi dibebaskan dari rezim Fir'aun yang selalu mengukuhkan dan mengukuhkan rezim kekuasaannya, sehingga dia tidak memberikan ruang kesempatan kepada orang lain untuk dia memimpin. Saya sering menyampaikan, jadi kalau ada orang yang tidak memberikan ruang kepada orang lain menjadi kader-kader yang berikutnya, itu adalah mewarisi mental Fir'aun zaman now. Karena Fir'aun itu ya memang begitu. Fir'aun dia sopa aja kekuasaannya tidak dilakukan impeachment, tidak dilakukan pemakzulan, malah tak berdua dengan genteh. Kuna kebaik dua hal, dua strategi yang digunakan Fir'aun. Tahu sangat banyak. Dari pintar, dari cerdas Fir'aun, mata pintar. Ya buktinya dia jadi raja. Fir'aun itu bukan nama, tetapi itu adalah gelar. Gelar di Mesir itu disebut dengan Fir'aun. Kalau di Romawi disebut dengan kaisar. Di Indonesia disebut presiden. Namanya yang diceritakan yang menjadi lawannya Nabi Musa itu adalah Ramses II. Nah, dia melakukan dua strategi untuk mengukuhkan rezim kekuasaannya yang anarkis, yang sadis dan segala macam. Apa yang pertama? Yudzabbihuna abna'akum. Memenggal lehernya anak-anak. Nah, karena maka para orang-orang bertanya, ketika dengan dua hal ini, maka Fir'aun sudah bisa menghancurkan dari semua aspek struktur kehidupan. Aspek ekonomi, aspek politik, aspek keagamaan, diporak-porandakan Fir'aun. Dengan dua hal itu. Yang sama-sama tujuan akhirnya, tidak boleh ada orang yang hidup kalau dia mau menentang kehidupan saya. Tidak boleh ada sosok manusia yang hidup dan akan menentang kekuasaan saya. Tidak boleh. Semuanya harus dihancurkan. Kenyataannya sekarang juga banyak yang begitu. Tidak memberikan akses kepada orang lain untuk sukses itu juga bagian dari mental Fir'aun. Siapapun itu. Jadi dua strategi ini yang digunakan. Apa sih pertama? Yudzabbihun abna'akum. Memenggal lehernya anak-anak. Para mufassir tanya, mak bisa ya? Mak aku nak kanak si PHTN. Mak bagian dewasa-dewasa anja. Fakhruddin Ar-Razi menjawab, teti si PHTN Fir'aun di pertama adalah kanak-kanak gini. Karena fungsinya apa nanti? Dalam rangka lingkitoin nasl, untuk memutus mata rantai populasi masyarakat. Supaya tidak tampil kader-kader pemimpin yang harismatik dan akan menggantikan posisi dia. Muncan bahasan Gus Bah, mun beda orang yang aku istiqomah nih memining masjid, dipertanyakan juga. Jangan-jangan karena dia tidak memberikan kesempatan kepada yang lain. Bukan karena istiqomah. Jadi tidak memberikan ruang akses kepada orang lain untuk sukses, untuk mengekspresikan kemampuannya, itu sama juga. Mental Fir'aun zaman now. Jadi Fir'aun di PHTN. Jadi anak-anak Beji yang berusia 01 sampai umur 20 itu dibunuh. Fir'aun dengan kroni-kroninya, Fir'aun CS. Min ahli Fir'aun, itu saya maksud keluarga Fir'aun adalah ahlihi wa atba'ihi. CS-nya itu masuk juga. Jadi Beji lahir oleh dua PHTN. Cuk sampai Odi berde-berde si umur 15 tu masih dupolo. Apa sebab? Link kita nasal, memutus populasi masyarakat. Sebab mun berdenak kanak laki Odi sampai 20 tahun, maka
suatu saat dia pasti menikah dengan perempuan, dan ketika menikah maka akan lahir generasi, dan generasi itu yang Pobi membuat Fir'aun khawatir akan menggantikan saya. Dori hebat Fir'aun, dori pinter Fir'aun. Ari cek Odi, ari mon Odi ku laku, ari bekal ketingko mas. Nak kana ari benih ketingko, maksud pas andi anak ge anan pas ketingko. Iya, atau pokoknya sampai Odi, sebab tinggal dewasa, ketingko apa jadi. Jangan sampai hidup. Nah, begitu bahasan Fir'aun. Tutipaten artinya dia berpikir jauh 10 tahun ke depan. Mun kita yang kenapa saya pikir saya lakukan setia. Fir'aun tidak, hebatnya 10 tahun ini termasuk ya kaderisasi kepemimpinan. Pemimpin siapapun mikir, jadi monjan bahasa kepemimpinan itu visioner. Fir'aun itu visioner tapi dalam aspek hal-hal yang negatif. Tutipaten. Maka tetapi ujung-ujungnya nanti endingnya dua strategi ini gagal, tak berhasil. Mak bisa tak berhasil? Loh, terbukti muncul kader-kader karismatik yang bernama Musa, dan itu melakukan reformasi teologis dan sosiologis. Musa tampil lahir melawan dan menentang Fir'aun. Gagal karena pada waktu itu embun Fir'aun dia embun Nabi Musa dia begitu lahir sosok Musa dia pas teringat, ya Allah tang anak dia pekun bekale paten bi Fir'aun, daripada saya melihat dengan mata kepala sendiri anak saya dibunuh, saya tidak sanggup. Sudahlah, tidak apa-apa, mending saya hanyutkan saja ke sungai. Tetapi upaya-upaya itu karena mendapatkan inspiring dari Tuhan, oleh inspirasi dari Allah. Wa wahayna ila ummi Musa an ardi'i. Dabun Allah Ta'ala ibrin inspirasi embun Musa anan ben dia fa'alqihi fil yammi, buang dalam sumur, buang ke sungai baik. Sosoen buang dalam sungai. Tetapi lanjutaki ayat bermana wala takhofi wala tahzani, ben tak perlu kebeter ya, ben tak perlu takut. Inna la radduhu, karena setong saat anak ada bingkok bekali pemulai-pulai ke ben. Itu maksudnya pesannya sama kita bahwa orang tua, terutama seorang ibu, pasti ketika anaknya tidak ada di sampingnya berapa jam saja, khawatir itu pasti muncul, ada. Tapi bagian nak kadang cek ngucap, apa pak ben-ben aku nelpon kok terus? Itu kan khawatir. Wala takhofi wala tahzani. Tapi mundeng sepo bini itu tak ngenalin anak-anak sejam, jauh dari sejam 2 jam, bingung itu anak. Nah, itu maksudnya ayat itu, fa'al wala takhofi wala tahzani, jangan kamu bersedih karena naluri seorang perempuan ditinggal anaknya sebentar saja itu pasti bingung. Saya sekut ngucap kadang-kadang, mun lamba bedoreng gelangan embe mau urip ngakui speaker. Ambil pote elang, mangke mi bersin semua kita langkong. Tampar merah begitu kan ya. Tapi ternyata sampai makin ning taman bunga sebenarnya kol sepolo, kol sanga, kol setengah 10 malam binan pinggir. Anan sapa matanya keposang. Nyapa. Bang mau bini keposang kan mau deh. Tinggal kol sanga, anak bini tada sing keposang. Ning Mekasan yang alun-alun penyaman Mekasan. AR kan anak ya. AL ya. Arlan. Wow, berarti pemain Arlan berarti. Pemain kona. Teti mun sebenarnya main TB jangan anak sih magaon, TB Taman Bunga. Ah, mun ning Mekasan main Arlan. Mun siapa Darlan satu dapat? Lan nyanyian apa? Tadi begitu, kan saya ya Allah. Rip mau mbiin tak masuk aja mata ada posang pelaku ya. Tapi ketika putrana kol sangat malam tak datang, cembung sing posang. Jadi bahwa misal ternyata orang yang sepura panjenengan nilpon ke panjenengan berdiri mah bencong. Jadi bukan dalam rangka hanya sebagai bentuk monitoring kepada teman-teman, bukan, tapi juga karena secara naluri ya orang itu pasti posang menahan tadi.
Ya, jadi bahasan wala takhufi wala tahzani. Nah, ternyata gagal. Pas Musa lahir, isanyoki ke aing, diongku Musa, maka dia melakukan berlawanan. Gagal berarti. Tetapi kemudian tanya, apa mau norenggi lagi biyen jirajen matai paten? Teti yang juru dibunuh sama Fir'aun itu adalah anak-anak remaja. Sekunder umur 0 setong sampai umur 15 atau 20 tahun. Mun si umur segemi, selekor, selamat dari Fir'aun sampai ke atas. Selamat. Apa pulang ke Fir'aun? Oh, jadi mau dipakai jadi tahu. Toh ujung-ujungnya deki bekal mati tibi iya jadi. Mak bisa kerjakan. Pelaku jadi. Kerja paksa dia. Kangkui lihit matil milka. Kangkui alaku kangko. Jadi suruh laku siapa? Suruh kerja paksa dia. Jangan bersik makan. Ditindas. Biar dia lingkirodil maut ala sabilit tadarrud. Diam-diam, secara bertahap, pelan-pelan, dengan sendirinya dia akan mati. Wah, ini kan kejam Fir'aun. Sadis. Rasanya pedas. Nah, begitu. Nah, walaupun sekarang mungkin tidak ada orang secara fisik membunuh karakter orang lain, tapi banyak orang yang membunuh karir orang lain. Dan itu harus kita akui. Dipangkas. Hentikan dia, hentikan. Pengalih lu. Itu bagian dari mental untuk tidak memberikan akses kepemimpinan kepada orang lain. Dan kroni-kroninya. Tetican Fir'aun tarap macamnya. Paudi un bagian kilagin sebagian jerajan jadi keng jadi seru alakoh. Kerja dia, paksa dia, siksa dia pelan-pelan lingkirodil maut ala sabilit tadarrud. Ku mati tibi jadi mati dengan sendirinya. Jadi sila aku nih Fir'aun. Nah, nomor 2, strategi nomor 2, wa yastahyuna nisaakum. Mun nak kena bini, baik remaja, baik janda maupun perawan, jangan. Apalagi janda kembang, jangan. Serupa ode bi Fir'aun. Bunga desa. Atau bunga desa. Baik janda maupun perawan, jangan bunuh dia. Berikan dia akses untuk hidup. Baik janda kembang ataupun bunga perawan. Apa pulang Jan Fir'aun? Oh, itu strategi saya. Yang diam-diam juga ujung-ujungnya biar mereka mati dengan sendirinya. Sebab pedeki mun bina di paudi ya. Maka bakal ketemu lagi. Antilah ketemu deki kan pas nikah dengan nikah di anak akan muncul pemimpin baru dan mengganti kekuasaan saya bukan hanya sebagai saya sebagai Fir'aun tapi juga akan menghilangkan saya sebagai Tuhan. Tercuna apa Jan Fir'aun? Ya sudah. Karena saya akan melakukan bentuk pelecehan terhadap seks perempuan. Seks dalam tanda kutip itu adalah regenerasi ya, reproduksi. Titian Fir'aun, apa sebab? Sebab kalau ternyata perempuan itu dengan mata telanjangnya dia melihat anaknya dibunuh, maka pelan-pelan dia juga tersiksa secara psikis dan akhirnya dia juga mati. Siapa yang tega melihat anaknya dibunuh? Kengkun dan segala embun ummin Nabi Musa penter daripada sebelum dipaten Fir'aun saya hanyutkan saja ke air. Fir'aun tuh begitu maksudnya. Tina tau sahabatin si beden makle mati tibi tinggal mati tibi diki kan terus kehidupan ini berhenti karena itu Tuhan. Siapa orang sekuat mintalah sementara anak itu dan bahasa Fakhruddin lintifa'il aisyih. Anak itu investasi kehidupan kita. Maka diperjuangkan, dipertahankan. Sebab cobaan anak, tangan anak jalan bola. Karena itu investasi kita. Apalagi deki waladun yat'olah. Investasi kita itu. Pas ternyata dengan sadisnya Fir'aun dan krone-kronenya harus membunuh di depan mata kepala saya. Tak sanggup. Si nomor 2, si Jan Fir'aun. Apa aku tuh biarkan hidup. Dia sendirian juga akan mati. Sebab naluri seorang perempuan itu pasti membutuhkan sosok menjadi pendamping hidup, membutuhkan seorang laki-laki yang menjamin keamanannya, yang akan menjadi tempat untuk bersandar. Ternyata tak ada laki an. Maka yang bini gelisah kan, mau tak ada laki an.
Gelisah sehingga pilihan hidupnya la tanam maul maut. Pilihannya ya sudahlah. Mending saya mati daripada saya hidup tanpa seorang yang menjamin dan memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap hidup saya. Mati tibi ini budin jadi. Yang Fir'aun. Saya terakhir tak ada apa dik binian. Kingkun ujungnya pun mati ya. Apa sebab? Sebab binian mungkin binian meloloh akan terjadi chaos. Akan terjadi disintegrasi sosial. Sebab ada orang yang singa manaki lebih ni kepi dengan kartokan kepi. Membeda lagi kan apa deh ambo. Membeda lagi ya. Kan orang bini kepi tina kios dia akan terjadi kekerasan, akan terjadi disintegrasi sosial. Dengan begitu mereka saling membunuh, saling menghajar dan kehidupan akhirnya berhenti total. Hebat Fir'aun hanya dengan 2 strategi tetapi bisa melumpuhkan, memporak-porandakan aspek sosial, politik, ekonomi dan keagamaan. Nah, maka untuk sekarang, walaupun mungkin secara fisik kita tidak membunuh orang, tapi sering kali secara mental kita adalah membasmi, tidak memberikan akses kepada karakter orang untuk berekspresi. Orang tua sama anak juga begitu. Pak tenggula teronikah tahu sah? Sini kan. Sama itu orang-orang tua mental Fir'aun zaman now. Begitu ya. Oke, baik. Skorsing sebentar. Setelah ini kita lanjutkan kitabnya Kiai. Demikianlah pengajian kitab Osfuria. Kita lanjutkan kitabnya Kiai walaupun nanti kita sebentar. Kita skorsing terlebih dahulu.